Kecapean mungkin? Oh enggak, ini nah saya oleh dokter ini jangan terlalu lama dan Gus, satu pertanyaan Gus mengenai hasil pertemuan antara Pak Rusdi Harjo dengan Bulog itu, Francis Bulog gitu, bahwa katanya ada cek 5 miliar dari Gus Dur untuk Siti Farika. Udah, gini aja sekarang sudah diselesaikan oleh Harjo. Gus Dur katanya Gus Dur ingin menuntut keluarga Cendana, Gus. Gus cepat sembuh ya, Gus. Pada era reformasi, Indonesia mengalami banyak perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu tokoh penting adalah Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Masa kepemimpinan Gus Dur dikenal dengan berbagai terobosan demokrasi, kebebasan pers, dan pluralisme. Namun, pemerintahannya juga diwarnai dengan dua kasus besar yang kemudian menjadi faktor penting dalam pemakzulannya, yaitu skandal Brookgate dan Bruneigate. Pada tahun 2000 ditemukan adanya pencairan dana sekitar 35 miliar rupiah dari Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog. Dana tersebut dicairkan oleh Wakil Kepala Bulog saat itu, yaitu Sapuan. Dana itu disebut-sebut digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan bantuan sosial. Namun dalam prosesnya, dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Nama Gus Dur ikut terseret karena salah satu orang dekatnya, yaitu Massimo Luhukai, disebut menerima sebagian dana tersebut. Walaupun tidak ada bukti kuat bahwa Gus Dur secara langsung menikmati dana itu, DPR menilai Presiden bertanggung jawab secara moral dan politik. Kasus ini kemudian bergulir menjadi isu besar di parlemen. DPR menilai Presiden tidak transparan dan tidak tegas dalam menjelaskan persoalan tersebut. Akibatnya muncul Memorandum 1 dan Memorandum 2 dari DPR sebagai bentuk peringatan keras kepada Presiden. Namun, dalam proses hukum, pengadilan tidak pernah membuktikan bahwa Gus Dur bersalah secara pidana dalam kasus Brookgate. Yang menjadi tekanan utama adalah tanggung jawab politiknya sebagai kepala negara. Kasus kedua adalah Bruneigate. Kasus ini berkaitan dengan sumbangan dana sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat dari Sultan Brunei, yaitu Hassanal Bolkiah. Dana tersebut diberikan sebagai bantuan untuk penanganan konflik di Aceh. Namun, dana itu tidak dimasukkan ke dalam mekanisme anggaran resmi negara dan tidak melalui prosedur administrasi yang jelas. Masalah muncul karena tidak ada laporan transparan mengenai penggunaan dana tersebut. Gus Dur menyatakan bahwa dana itu digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan stabilitas nasional. Namun, DPR menilai prosesnya tidak transparan dan melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Walaupun tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi, kasus ini memperkuat tuduhan bahwa Presiden tidak menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dua kasus ini menjadi amunisi politik bagi lawan-lawan Gus Dur di DPR dan MPR. Situasi politik saat itu memang tidak stabil. Koalisi pendukung Presiden mulai melemah dan hubungan antara Presiden dengan parlemen semakin memburuk. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika MPR mengadakan sidang istimewa. Gus Dur sempat mengeluarkan dekret untuk membekukan DPR dan MPR. Tapi langkah tersebut tidak mendapatkan dukungan dari TNI maupun Polri. Akhirnya,
Melalui sidang istimewa MPR pada Juli 2001, Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai presiden menggantikan Gus Dur. Pemakzulan ini lebih bersifat politik daripada hukum pidana karena Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah secara hukum dalam pengadilan. Kasus Brookgate dan Brunei-Gate menunjukkan bahwa pada era reformasi, sistem checks and balance mulai berjalan lebih kuat. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan absolut seperti pada masa Orde Baru. Namun, kasus ini juga memperlihatkan bahwa konflik politik, perbedaan kepentingan partai, dan melemahnya komunikasi politik dapat memperparah situasi pemerintahan. Skandal Brookgate dan Brunei-Gate menjadi bagian penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Meskipun Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi, dua kasus ini menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sistem demokrasi, pemimpin harus siap menghadapi pengawasan ketat dan kritik dari berbagai pihak. Skandal Brookgate dan Brunei-Gate tidak hanya menjadi persoalan hukum atau administrasi, tetapi juga mencerminkan dinamika politik Indonesia yang sedang berproses menuju demokrasi yang lebih matang. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, sistem demokrasi Indonesia masih dalam tahap penyesuaian setelah puluhan tahun berada di bawah kekuasaan pusat. Selain itu, pemakzulan Gus Dur menjadi salah satu contoh bahwa Indonesia telah memasuki era di mana pergantian kepemimpinan dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui kekerasan atau kudeta. Ini menjadi salah satu bukti bahwa demokrasi Indonesia mulai berjalan meskipun masih menghadapi banyak tantangan. Pemakzulatan Gus Dur menjadi bukti bahwa di era reformasi, presiden bukan lagi penguasa yang tak tersentuh. Kekuasaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kepercayaan rakyat dan dukungan politik menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Namun, di balik kontroversi tersebut, kita juga harus belajar bahwa demokrasi bukan hanya soal menjatuhkan atau mempertahankan kekuasaan. Demokrasi adalah tentang membangun sistem yang adil, transparan, dan juga berpihak pada rakyat.